Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, kita sudah memasuki akhir di bulan Mei, hari terakhir tanggal 31 Mei 2024. Di Australia tentunya sudah makin dingin. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan dan dalam kesehatan senantiasa. Kalau kita bisa mengakhiri bulan ini semua karena anugerah Tuhan. Saya akan kembali dari Adelaide pada hari ini, dan pada malam hari jam 11 saya akan tiba di rumah setelah perjalanan dari Adelaide menuju Sydney menghadiri Pastor Conference. Dan luar biasa kami semua diberkati dan bisa sharing dengan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk memajukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Australia ini, di mana Tuhan sudah menempatkan saya dan banyak hamba-hamba Tuhan lain yang lebih senior dari saya. Haleluya. Pada hari ini kembali saya menemani Bapak Ibu Saudara semua dalam renungan malam. Sebelum saudara tidur, ada baiknya saudara memenuhi hati dan pikiran saudara dengan firman Tuhan. Dan hari ini saya beri judul Berjuang dalam Iman dari Injil, yang diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau kita lanjutkan ayat ini dengan ayat 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, maksudnya Injil, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Paulus berbicara dalam inspirasi Roh Kudus dalam surat pembukanya kepada jemaat yang dia kasihi di Filipi, dan kita tahu Paulus pada saat itu sedang berada di penjara. Kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 12-26, Paulus memberikan kesaksian mengenai keadaannya yang ada di penjara. Paulus tetap memberikan encouragement, kata-kata semangat kepada anak rohaninya yang digembalakan di Filipi. Dan dalam ayat ini Paulus meneguhkan dan menegaskan agar hidup jemaat Filipi tetap berpadanan dengan Injil Kristus, supaya saat Paulus datang ia senang dan bersuka cita. Dan kalau ia tidak sempat datang mengunjungi mereka, Paulus mendengar bahwa mereka tetap berdiri teguh dalam satu roh, berjuang dalam iman yang timbul dari Injil. Inilah sukacita dari seorang gembala, seorang hamba Tuhan, yaitu melihat jemaat-jemaat yang ia layani tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Injil, berdiri teguh dan berjuang dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman yang muncul dari berita Injil. Berita Injil bagi dunia adalah kebinasaan, tapi bagi kita ini adalah tanda keselamatan. Lalu dalam ayat 29, Paulus mengingatkan bahwa jemaat Filipi dan kita semua orang percaya harus siap berani menderita demi iman dari Injil yang kita percayai. Ayat 29 dinyatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kalau Paulus dan banyak para rasul yang lain serta tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja menderita demi Injil, kita pun mungkin bisa mengalami hal itu. Mungkin bisa dalam bentuk pengucilan dari keluarga kita, mungkin dalam bentuk ejekan, mungkin dalam bentuk malah penganiayaan sampai pembunuhan. Ada begitu banyak kisah di seluruh dunia ini di mana umat Tuhan dianiaya. Pada minggu lalu saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan dari India yang bertemu di Dunside, dan dia bercerita bagaimana di India juga terjadi persecution dari orang-orang Hindu
kepada orang-orang percaya, apakah itu gereja maupun gedungnya maupun orang-orangnya. Dan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dimanapun orang percaya berada, tetap ada dalam penganiayaan. Kenapa? Karena memang juru selamat kita pun menderita untuk dunia ini. Kita pun harus siap menderita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah mundur dari berita Injil. Siap-siap sedialah untuk menderita bagi Kristus. Jangan berpikir bahwa hidup di dalam Tuhan akan selalu baik-baik saja. Akan ada resiko yang harus kita tanggung karena iman dan percaya kita. Namun percayalah, kalaupun kita mati bagi Kristus, itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Karena itu kalau kita tidak mengalami penganiayaan karena iman kita, bersyukurlah. Don't take it for granted. Tetap setia beribadah, melayani Tuhan, rajin mengiring Tuhan. Karena kita tahu di dalam perjalanan hidup kita masih terus harus berjuang di dalam iman dari Injil. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, menguatkan dan memberikan semangat untuk memberitakan Injil. Menutup bulan ini saya kembali mengingatkan agar kita menyingsingkan lengan baju. Mari cari jiwa-jiwa yang belum percaya dan beritakan kabar baik agar mereka diselamatkan dan luput dari hukuman kekal. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.